Haleluya. Saya menyapa jemaat di tempat ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang dipenuhi dengan sukacita. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Buat segala pertolongan, buat segala kasih-Nya Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami bisa beribadah di tempat ini Tuhan Yesus. Itu semua karena kebaikan dan kasih-Nya Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan menaikkan sembah kami. Kami akan meninggikan Engkau Bapa yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami akan memuliakan Engkau Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Dan kami mau berkata, kami mau buka hati kami hari ini Tuhan. Kami mau menanggalkan segala beban kami hari ini. Kami datang hari ini dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Untuk memberikan segala sembah dan ucapan syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Dan Engkau Roh Kudus bekerjalah secara sempurna di tempat ini Tuhan. Melawat setiap pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini. Dan ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kami sungguh-sungguh menaikkan sembah dan pujian kami hari ini, maka kami akan melihat bahwa Roh Kudus-Mu akan bekerja dalam hati kami Tuhan. Kami akan merasakan ada suatu kelegaan dalam hidup kami. Kami akan merasakan ada sukacita dan damai Tuhan ketika kami menaikkan sembah dan pujian kami hari ini. Terima kasih Bapa. Bekerjalah Engkau secara sempurna Tuhan, memenuhi bait kudus-Mu ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Yes Tuhan. Kami percaya ada Roh Kudus-Nya Tuhan di dalam hati kami hari ini Tuhan. Roh-Nya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita dan buka hatimu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan imanmu mari perkatakan, dengan minyak yang baru urapiku. Biar mengalir Tuhan. Bebaskan hidupku. Sekali lagi mari katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Ini seruan jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu.
datang dengan sungguh-sungguh dan buka hatimu. Datang Roh Kudus, Ku rindu. Engkau yang merindukan dan haus akan Roh Kudus Tuhan. Minyak yang baru Urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Kau datang, datang Roh Kudus, Ku rindu. Ini seruan kami Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, biar mengalirlah, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari serukan bersama. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Serukan. Ini yang jadi kerinduan setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Tuhan, ini yang jadi kerinduan kami Tuhan. Dan Kau bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari persiapkan dirimu untuk menyambut Roh Tuhan. Datang Roh Kudus, Ku rindu. Dengan minyak-Mu Tuhan, dengan minyak yang baru urapiku. mengalirlah, mengalir penuhiku, mengalir Kau yang pulihkan. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku.
iman dan kasih-Mu. Bahwa ku lebih lagi Nyatakan kerinduan-Mu pagi hari ini sama Tuhan. nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, yang ku rindu. Bersekutu denganmu. Amin Tuhan. Bahwa ku lebih lagi Kaya raba ya raba raba raba. dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu. Kami bersekutu dengan-Mu. Kaya raba ya raba raba se. Ya raya raba. Yes Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu dan kami mau buka hati kami Tuhan. Kaya raba ya raba raba. Ya raba ya raba 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 se. hidupku. Ya raya rara rara rara. Ya raba ya raba 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 se. Ya raya raba 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 se. Biarkan kau dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dan mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Sikaya raba ya raba 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 se. Ya rara 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 rara. Ya raba ya raba ya raba raba se. Bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datanglah Kau Roh Kudus, memenuhi kami Tuhan, dan kami sambut Kau Roh Kudus. Ya raba ya raba ya raba se. Sikaya raba ya raba se. Kami dipenuhi, kami dipenuhi. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Sikaya raba ya raba ya raba raba ya raba ya raba ya raba ya raba 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 se. Jangan Kau biarkan kami berdiam diri. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi. Sikaya raba 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 raba. Ya raba 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 raba. Ya raba 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 raba. Ya raba 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 raba. Sikaya raba ya raba 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 se. Sikaya raba 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 raba. Ya raba ya raba 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 se. Tuhan mendengar seruan-Mu. Tuhan mendengar. Ya raba ya raba ya raba raba. Ya raya rara rara rara. Ya raba ya raba ya raba 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 se. Bertahtalah Kau atas pujian kami Tuhan. Bertahtalah Kau atas pujian dan sembah kami. Sikaya raba ya raba 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 ya raba 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 raba. Sikaya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba
mau menikmati hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kuasa Roh Kudus memberi Kami mau lupakan segala hal di belakang kami saat ini. kuasa hidup. Mata dan hati kami mau tertuju pada Roh-Mu yang akan bekerja Tuhan. Kami mau melihat Roh-Mu bekerja di dalam hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau lihat Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hatimu Bapak Ibu. Kuasa Roh Kudus yang ajaib. Izinkan hadirat Tuhan masuk dalam hatimu pagi hari ini. Mari izinkan Tuhan Yesus menggenggam tanganmu pagi hari ini. Dan membawamu lebih dalam lagi masuk dalam penyembahanmu pagi hari ini. Kuasa
Sikaya rabaya 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 raba. Sikaya rabatakana ya rabase. Hiya raya raba rabase. Mengalirlah kuasa Roh Kudus dengan imanmu. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari angkat tanganmu dan serukan. Mengalirlah. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan. Mengalirlah Kau Roh Kudus, memelulkan hati kami Tuhan. Mengalirlah Kau Roh Kudus. Oh Rohku, penuhi kami Tuhan. Penuhiku, lebih lagi katakan. Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Tuhan mendengarmu. Mengalirlah Di tempat ini mengalirlah oh Rohku. Mari katakan, sembuhkanku Tuhan. Sembuhkanku, mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Kau mengalir. Dengarkan seruan kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu dan haus Tuhan. Mengalirlah. Kaya rabaya rabaya raba 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 se. Pulihkanku. Sedang kami bangkit berdiri. Mengalirlah. Kaya rabaya rabaya raba raba se. Hiya raya raba se. Di tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah. Mengalir, mari undang Roh Tuhan. Mengalir Kau Roh Kudus. Sikaya rabaya raba 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 se. Hiya rabaya rabaya raba raba se. Mengalirlah oh Roh Kudus. Penuhiku. Pulihkanku. Mari katakan, penuhi aku Tuhan. Penuhiku. Haleluya. Haleluya. Sikaya rabaya 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 raba raba se. Hiya rabaya 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 raba 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 se. Mengalirlah Kau Tuhan. Mengalirlah Kau memenuhi hati kami. Mengalirlah Kau penuhi. Mengalirlah Roh-Mu yang menyembuhkan. Mengalirlah Roh-Mu yang memulihkan. Mengalirlah Roh-Mu yang memenuhi hati kami. Sikaya rabaya rabaya raba 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 se. Mari dengan imanmu Bapak Ibu, izinkan Roh Tuhan bekerja hari ini. Jangan biarkan Roh Kudus Tuhan itu tinggal dan berdiam diri di dalam hati. Izinkan Dia bekerja dengan bebas hari ini. Izinkan Dia menyembuhkan hatimu. Izinkan Dia menyembuhkan rasa kecewamu. Izinkan Roh Kudus Tuhan menyembuhkan sakit penyakitmu hari ini.
Izinkan Roh Kudus Tuhan bekerja secara bebas di dalam hidupmu hari ini. Dia membalut setiap luka di dalam hatimu Bapak Ibu. Sikaya rabaya 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 raba 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 si. Sikaya rabaya 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 raba raba raba. Hiya raya rabaya raba 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 si. Sikaya rabaya rabaya raba. Bersama-sama mari katakan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. mengalirlah, mengalirlah, Kuasa Roh Kudus mengalirlah mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Oh Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhiku, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirkan. mengalirlah di tempat ini, Mengalirlah, oh Roh Kudus, sembuhkanku, sembuhkanku. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya roh yang ada dan tinggal diam dalam diri kami Tuhan. Memampukan kami untuk sembuh Tuhan, memampukan kami dan memulihkan kami senantiasa Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan bersorak-sorai bersuka cita lewat pujian kami. Dan kami mau berkata kami siap memuji Tuhan dengan senyuman yang terindah dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu, shalom. Haleluya, saya melihat wajah-wajah yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan, amin. Kita percaya bahwa anggur barunya Tuhan akan dicurahkan atas hidup kita, atas tempat ini, atas bangsa dan negara kita, amin. Yang percaya mari tepuk tangan yang lebih lagi untuk Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bawa pujian ini dengan iman kita Bapak Ibu. Perkatakan bahwa Roh Kudus Tuhan akan tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan lagi, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari katakan dengan iman hari ini. Hari inilah
kita adalah umat pilihan Allah, amin. Kita adalah jemaat yang dipanggil Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan, amin. Mari berikan sorak-sorai lebih lagi Bapak Ibu. Kita angkat pujian kita mau mendengar suaranya Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Siap maju janganlah lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata dan apa? Amin. Mari nyatakan api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini dengan penuh sukacita Bapak Ibu. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus apa? Yesus Panglima kita. Kau Panglima kami Tuhan. Gunakan semua Senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari nyatakan api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya tercurah kami dari percaya bahwa surga. api kemuliaan-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Mari serukan segala Raja sekali lagi, segala Raja. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk dalam kasih-Nya Tuhan Bapak Ibu. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari saya undang hamba-hamba Tuhan. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelum memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang ajaib. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang pertama. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan jemaat-Mu yang memberikan persembahan ini dengan ucapan syukur Tuhan. 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan akan memberkati dan menggenapi firman-Nya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu,
untuk menyambut firman. Ku cari wajah-Mu Dan ku temukan Kau Tuhan. temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami memanggil-Mu, maka Engkau akan menjawab kami Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Saya serahkan kepada Kak Esther Maika Sultan. Indah Kau Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Serap di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku
urusan hidupmu. Dia yang mau ambil alih segala pilihan-pilihan hidupmu. Hindarala baya kararana maya naramaya syakanarana maya ranamaya ranamaya. Hindarana maya ranamaya syakanarana maya ranamaya se. Ya namaya ranamaya ranamaya se. Amin, 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 amin. Oh, terima kasih. Sebentar kami akan berbicara tentang Engkau di tempat ini ya Roh Kudus. Melalui kitab Injil, melalui firman-Mu kami mau kenal Engkau lebih dekat lagi hari ini. Meskipun kami sudah sering mendengar tentang-Mu, tapi hari ini kami mau satu langkah lebih dekat lagi ke arah-Mu. Syarana makarana maya Yarana maya syakanaramu. Bukan hanya sebatas perasaan Tuhan, tapi kami mengenal Engkau dengan dekat hari ini. Yarana maya syakanaramu. Kami mengenal Engkau lebih dari seorang sahabat, lebih dari seorang pasangan hidup. Hindarana makanarana maya syek. Mari Roh Kudus, ketika firman-Mu diberitakan hari ini, ketika Engkau disaksikan hari ini, ketika Engkau diceritakan hari ini, sementara Engkau diberitakan, bergeraklah di tempat ini. Kami meruntuhkan setiap tembok-tembok, selubung-selubung, ikatan-ikatan, belenggu-belenggu. Kelemahan-kelemahan, apapun itu. Yes, sebab di mana ada roh Allah di tempat itu ada kemerdekaan. Kami percaya ketika Engkau ada di tempat ini, Engkau sedang diberitakan, disaksikan. Kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita yang siap mari sama-sama katakan amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari salam dulu kanan kirimu, katakan biarkan engkau menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Katakan kepadanya, Yesus mengasihimu. Yesus begitu mencintaimu. Yesus begitu peduli atas hidupmu. Yesus begitu care, begitu rindu untuk memulihkan setiap kita. Bulan ini, khususnya minggu-minggu ini, kita sedang dituntun untuk semakin dekat dengan Roh Kudus. Bukan berarti bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan setelah ini kita nggak perlu Roh Kudus. Tapi momentum ini kita mau ibaratnya tuh ya one step closer atau satu step lebih dekat. Satu langkah lebih dekat dengan Roh Kudus. Tema firman Tuhan hari ini adalah tentang Parakletos. Parakletos itu artinya adalah penolong. Kita akan berbicara mengenai Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya berbicara mengenai Roh Kudus itu bukanlah roh perjanjian baru. Bukanlah roh pada masa zaman rasul-rasul. Roh Kudus itu adalah roh yang sudah ada bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Meskipun dia disebut Allah Tritunggal, pribadi yang ketiga, tetapi bukan berarti ketika dia disebut sebagai pribadi ketiga, lalu dia justru menjadi yang terkecil, yang terlemah, atau yang dinomor tigakan. Tidak. Dia adalah Allah pencipta itu. Sebelum dunia dijadikan, dia melayang-layang di atas permukaan air, dia bersama sang firman. Lalu tiba-tiba ada firman yang bersuara, jadilah terang. Ketika firman itu dilepas, suara itu diperdengarkan, Roh Kudus mulai meng-create, menciptakan terang, menciptakan alam semesta. Itulah pada waktu penciptaan dia sudah ada di sana. Lalu pada masa perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Roh Kudus hinggap memenuhi satu anak muda yang bernama Gideon. Dia yang tadinya adalah seorang penakut sehingga dia harus bersembunyi dari bangsa-bangsa yang memusuhi negaranya pada waktu itu. Tapi ketika dia dihinggapi oleh Roh Kudus, orang penakut ini berubah menjadi pahlawan yang gagah berani, yang menghancurkan Baal,
Samuel dan nabi-nabinya. Roh Kudus juga yang pernah hinggap di dalam seorang Simson. Sehingga ketika dia dari dalam kandungan dia disebut Nazir Allah. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan even dia pernah jatuh dalam dosa. Di hari terakhirnya dia kembali meminta supaya Roh Kudus memenuhi dia. Dan dengan kuasa Allah itu dia merubuhkan tempat di mana dia diikat dan dipermalukan. Di zaman Musa, Roh Kudus hinggap kepada seorang Bezalel anak muda yang gak punya pengalaman tentang membangun, yang gak punya pengalaman tentang dunia arsitek, yang gak punya pengalaman tentang dunia arsitek pembangunan. Tapi ketika Roh Allah masuk ke dalam seorang Bezalel, firman Tuhan katakan Bezalel menjadi orang yang penuh hikmat dan pengetahuan. Dia menjadi orang yang bisa merancang kemah suci. Di zaman Yesus Roh Kudus masuk ke dalam seorang perempuan yang bernama Maria. Lalu Roh Kudus membuat janin Yesus bertumbuh dalam kandungan Maria. Dan Roh Kudus juga yang membangkitkan mayat jenazah Yesus pada hari ketiga. Jadi Roh Kudus itu bukan roh perjanjian baru. Dia adalah roh segala zaman. Dia adalah roh segala generasi. Dia adalah roh segala pemerintahan. Dia adalah roh segala presiden, raja yang memerintah di masa apapun engkau hidup. Maka roh itu ada di dalammu dan bersamamu. Amin. Dan Yesus ketika naik ke surga, dia memberikan, menjanjikan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya. Saudara, Tuhan Yesus itu datang ke dunia bukan hanya membawa agama atau peraturan. Nanti kita lihat ayatnya. Yesus tidak datang ke dunia memberikan agama atau peraturan. Tapi Yesus datang ke dunia menunjukkan jalan. Setelah dia menunjukkan jalan, dia katakan ini jalannya, aku jalannya. Lalu setelah dia pergi, dia meninggalkan sesuatu. Tapi bukan sesuatu, seseorang, somebody. Seseorang yang tidak kalah besar dengan dirinya. Seseorang yang tidak kalah istimewa dengan dirinya. Dan Yesus meninggalkan pribadi itu bagi umatnya. Untuk pribadi itu menemani, menuntun, membimbing umatnya. Untuk bisa pada akhirnya kelak akan bersama-sama dengan dia ke surga. Karena Roh Kuduslah yang akan mempersiapkan gereja untuk menjadi mempelai yang layak. Saudara, ketika saya berbicara mempelai, sebenarnya ini ada materi khotbah yang lebih khusus. Saudara, jangan pikir kita ini diciptakan Tuhan hanya untuk menjadi pemeluk agama, hanya untuk menjadi orang yang datang ke gereja, hanya untuk menjadi orang yang pergi setiap hari Minggu. Kita dipersiapkan menjadi mempelai. Makanya Tuhan katakan di rumah Bapakku banyak tempat. Aku mempersiapkan tempat. Pertanyaannya, apakah semua orang yang mengaku Yesus akan masuk ke tempat itu? Apakah semua orang yang berteriak Yesus, Yesus? Ayat firman Tuhan yang lain katakan banyak orang akan berteriak, tapi tidak masuk ke dalam rumah itu. So pekerjaan Roh Kudus adalah mempersiapkan kita menjadi mempelai yang layak. Untuk nanti pada waktunya kita akan terangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan Yesus katakan, lebih baik aku pergi supaya dia datang kepadamu. Pertanyaannya, kenapa lebih baik Yesus pergi? Saudara-saudara harus mengerti, kalau Yesus tidak dimuliakan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, dimuliakan dan naik ke surga dalam tubuh kemuliaan, maka Roh Kudus itu tidak akan turun. So kenapa? Saudara, kenapa? Ya udah biar aja Yesus nggak usah naik, Roh Kudus nggak usah turun, Yesus tetap aja di dunia. Saudara, kalau Yesus tetap di dunia dalam wujud fisik, maka yang namanya Roh Immanuel itu, Roh Allah yang beserta kita itu nggak akan bisa bekerja secara maksimal. Why? Kenapa? Karena Yesus secara fisik itu terbatas. Dia nggak bisa ada di satu kota ini. Di waktu yang sama dia juga ada di kota yang lain. Di waktu yang sama dia juga ada di negara yang lain. Karena dia fisik, dia terbatas. Itu sebabnya di Alkitab ketika Yesus ingin menyembuhkan anak kepala rumah ibadat, dia terhambat jalannya oleh seorang perempuan yang pendarahan 18 tahun. Kenapa? Waktu Yesus terhambat di situ, akhirnya anak kepala rumah ibadat itu meninggal. Itulah membuktikan
Tuhan, ketika Yesus hadir secara fisik, dia nggak bisa hadir atau menyertai orang percaya secara bersamaan dalam waktu yang sama. Tetapi hari ini ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, maka Roh Allah itu, Roh Yesus itu, Roh Tuhan itu, Roh Immanuel itu bisa menyertai setiap orang percaya di mana saja, di tempat yang berbeda. Itu sebabnya ketika ada engkau, papa, mama dan babynya, baby yang masih kecil, engkau mesbah keluarga di rumah, papa, mama dan baby yang kecil, waktu engkau mesbah, boom, Tuhan hadir di situ. Di keluarga yang lain, ada papa mama yang mesbah dengan 2 anak remajanya, boom, Tuhan hadir di situ. Makanya Yesus katakan lebih baik aku pergi. Supaya ketika aku pergi Roh Kudus datang. Dan Roh Kudus itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia bisa hadir menyertai orang percaya. Dia bisa hadir di setiap tempat di mana saja di waktu yang bersamaan. Untuk menolong memimpin orang percaya. Tapi banyak kita itu tidak yakin dengan yang namanya hadirat Tuhan. Padahal Tuhan itu untuk ketemu sama kita. Untuk janjian sama kita. Untuk kencan temu sama kita. Dia itu gak buat syarat yang muluk-muluk, yang susah-susah. Yesus cuma bilang 2-3 orang bersehati, aku hadir. Yesus gak bilang kumpulkan banyak-banyak jemaat baru aku hadir. No, di mana di dunia ini pribadi yang luar biasa, yang mau datang hanya untuk menjumpai 2-3 orang. Artis mana, pengkhotbah mana, yang kalau diundang, kalau dikasih tahu, kalau mau KKR yang hadir cuma 2-3 orang Pak, dia akan lemas. Tapi Yesus enggak. Untuk ketemu sama Yesus, Yesus enggak payah-payah. Syaratnya itu 2-3 orang sehati, aku hadir. Rohku hadir. Tapi kadang-kadang kita sering membuat hadirat Tuhan itu seperti sesuatu yang murahan. Tuhan hadir seperti sesuatu yang murahan. Kita harus punya ekspektasi ketika kita datang sama Tuhan. Bukan hanya waktu kita datang doa di rumah, tapi ketika kita datang ke gereja, kita harus punya ekspektasi kita datang untuk ketemu Tuhan. Sebab ketika kita tahu apa pondasi iman orang percaya, pondasi iman orang percaya adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang hadir. Bahkan ketika 2-3 orang saja berkumpul, kau harus punya ekspektasi. Kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu bukan rutinitas. Kekristenan itu adalah ketika engkau menerima seseorang yang lebih besar dari dirimu dan tinggal di dalammu. Itulah kekristenan. Mari kita buka ayat firman Tuhan. Mari buka bersama-sama Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 sudah ketemu? Kita baca. 2-3 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Kita stop dulu di situ. Menuruti segala perintah. Enggak boleh tebang tebu. Enggak boleh aku cuma mau nurutin perintah yang mengasihi. Tapi memberi aku enggak mau. Aku cuma mau perintah yang hormatilah orang tuamu. Tetapi perintah yang berkata ingat dan kuduskanlah hari Sabat aku enggak mau. Enggak bisa. Saudara, firman Tuhan katakan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini perintah, ini agama, ini ketentuan, ini peraturan. Tapi perhatikan di ayat selanjutnya, kemudian dikatakan aku, sama-sama kita baca, akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini yang saya sebut Yesus tidak hanya memberi perintah. Yesus tidak hanya datang memberi agama, hukum Taurat karena dia tahu engkau dan saya gak akan mampu. Yang namanya menuruti segeluruh perintah itu, no, kita gak akan mampu. Makanya Yesus bukan datang kasih perintah, tapi dia kasih solusi, dia kasih sebuah jaminan. Dia katakan aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di ayat firman Tuhan yang lain,
Di 1 Korintus dikatakan, tidak ada yang lebih mengerti tentang Allah selain dari Roh Allah sendiri. Jadi bagaimana kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau, itu adalah kalau Roh Kudus itu tinggal dan memenuhi hidup kita. Sebab firman Tuhan katakan tidak ada yang mengerti tentang Allah, tidak ada yang menyelidiki Allah selain dari Roh-Nya. Jadi ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, Roh Kudus memenuhi kita, kita jadi tahu wataknya Allah, kita jadi tahu maunya Allah, kita jadi tahu isi pikirannya Allah, kita jadi tahu kerinduannya Allah, and then ayat yang di atas tadi, kita akan mampu mengerjakan perintah Allah karena kita tahu dan kita mampu melakukannya. Jadi bukan karena kita memeluk agama, hidup kita lantas bisa memenuhi kehendak Allah. No, gak ada, kita gak akan mampu. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Jadi Tuhan kasih spiritnya, rohnya untuk masuk dalam hidup kita. Dia katakan dunia tidak mengenal dia, tetapi engkau mengenal dia sebab dia tinggal di dalammu. Saudara bayangkan tinggal di dalammu. Untuk merenungkan ini itu sangat-sangat membingungkan. Bagaimana Roh Allah, pribadi yang luar biasa itu tinggal dalam hidup kita. Enggak usah bingung Bapak Ibu. Kita enggak akan bisa mencernanya dengan pikiran kita. Enggak usahkan itu. Bagaimana seorang janin yang tadinya dari sel yang kecil, yang tadinya dari sel yang tidak punya ukuran yang kelihatan, itu bisa bertumbuh menjadi manusia di dalam tubuh manusia yang lain. Bayi dikandung dalam kandungan ibunya, itu sel yang bertumbuh di dalam tubuh manusia yang lain. Itu aja kita nggak bisa pikirkan dengan logika kita. Tapi Tuhan bisa kerjakan. Ada manusia di dalam manusia. So saudara nggak usah bingung, bagaimana ada pribadi Allah yang besar di dalam diriku. Firman Tuhan katakan dia tinggal di dalammu. Saudaraku, pertanyaannya, kalau ada Roh Kudus tinggal di dalam kita, harusnya terjadi sesuatu di dalam kita. Gak usahkan Roh Kudus deh. Kalau ada baygon aja masuk ke dalam tubuh kita, ada efeknya enggak? Minimal mulutnya berbuih, minimal tubuhnya kejang-kejang. Itu kalau baygon, racun. Ibu yang mengandung ketika ada janin dalam tubuhnya, dia mengalami sesuatu yang berbeda. Ada yang mual dan sebagainya. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam hidupmu, kalau ada sesuatu yang tinggal di dalammu, harusnya ada perubahan, harusnya ada sesuatu, terjadi sesuatu. Firman Tuhan katakan di ayat yang tadi, ayat yang ke-16, mari kita buka. Yuk, Yohanes 14 ayat 16, ayat 17. Lanjut ayat 18, ayat 17 saja. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita akan bahas tentang kata menyertai. Yang dimaksud dengan menyertai di sini bukan hanya menyertai secara fisik. Kemana kita pergi ada penyertaan Tuhan, yes itu benar. Tapi yang dimaksud dengan menyertai di sini, roh yang ada di dalam kita itu, dia akan mengerjakan aktivitas-aktivitas di dalam batin kita. Dia akan menuntun kita, dia akan membuat kita melakukan apa yang Tuhan mau. Yes, dia akan menuntun. Makanya heran kalau ada orang yang katanya udah jadi Kristen, udah terima Yesus, di dalamnya ada Roh Kudus, tapi dosa masih tetap tinggal di situ. Kalau dulu dia berbuat dosa yang itu, sampai hari ini juga masih berdosa, sama lagi dosanya, udah puluhan tahun, belasan tahun, ini sesuatu yang mengherankan. Karena di dalam kerajaan, di dalam satu rumah, Tuhan katakan tuh gak akan ada bisa dua tuan. Kalau ada Roh Kudus di dalam, maka harusnya roh yang lain harusnya keluar. Gak bisa ada dua tuan di dalam satu rumah. Gak bisa ada dua kuasa di dalam satu pribadi. So kalau hari ini kenapa kita udah terima Yesus, tapi kita masih terikat dengan kebiasaan buruk, kita terikat dengan dosa. Pertanyaannya bukan rohnya yang salah. Maybe, mungkin kita membiarkan roh itu tidur, kita membiarkan roh itu padam, kita membiarkan roh itu mati, hanya tinggal tidak berbuat apa-apa di dalam kita. Itu sebabnya kita harus peka hari ini. Kita nggak boleh hanya sekedar tahu Roh Kudus, tapi kita harus dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mengerti ada Roh Kudus tinggal di dalam kita, ada Roh Allah tinggal di dalam kita, maka dalam menjalani kehidupan, menjaga tubuh kita melakukannya bukan hanya sekedar tahu tentang ilmu kesehatan. No. Orang yang tidak merokok
Harusnya ketika dia tahu Roh Kudus tinggal di dalamnya, itu melakukan itu, dia tidak merokok bukan hanya karena ilmu kesehatan. Saudara, saya yakin gak ada manusia normal di sini yang punya anak, itu mengajak anaknya melakukan dosa sama-sama. Atau ada di sini orang yang nonton pornografi itu dosa enggak? Dosa. Ada di sini orang normal, ketika dia mau nonton pornografi dia ajak anaknya. Sini yuk kita sama-sama tonton pelototin pornografi. No. Kalau engkau mengerti di dalam dirimu ada Roh Kudus hidup, engkau enggak akan bawa dia melakukan dosa. Engkau enggak akan bawa dia merokok bersamamu. Itu kalau ngerti. Masalahnya enggak ngerti. Nanti kita akan bahas. Itulah butuh pekerjaan Roh Kudus. Kalau engkau tahu di dalam hidupmu ada Roh Kudus, engkau enggak akan melakukan dosa. Di pekerjaanmu engkau melakukan yang cemar, mencuri uang perusahaan, mencuri korupsi dan sebagainya. Engkau enggak akan bawa Roh Kudus ikut-ikutan melakukan dosa bersamamu. Kalau kita sadar. Harusnya hidup kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu berubah. Harusnya kita berbeda, harusnya ada sesuatu transformasi. Nah kalau hari ini enggak terjadi, kita sedang membiarkan Roh Kudus itu padam. Bagaimana memadamkannya? Kita mungkin melukainya di awal. Kita membuat dia terluka, lalu kita mulai enggak peka. Dia sudah bersuara, kita enggak peka. Akhirnya dia padam, dia tidak bekerja. Kalau kita sadar Roh Kudus ada di dalam kita, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Dikatakan tadi, aku akan memberi seorang penolong yang lain. Penolong itu bahasa Yunaninya parakletos. Arti yang lain dari parakletos adalah konselor. Roh Kudus adalah konselormu 24 jam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan di kitab Yohanes dikatakan kalau dia datang, maka dia akan memberitahukanmu tentang segala sesuatu yang akan terjadi di depan. So engkau akan diberitahu tentang masa depan. Kenapa? Roh Kudus itu ketika kita bangun pagi, dia tahu apa yang akan terjadi dengan hidupmu 24 jam ke depan. Dia tahu apa yang akan terjadi di kantormu. Dia tahu apa yang akan terjadi di sekolahmu. Dia tahu apa yang akan terjadi dengan karir suamimu, perjalanan anak-anakmu, dia tahu. Itu sebabnya kalau kita bersekutu dengan Roh Kudus, pagi-pagi kita bilang, selamat pagi Roh Kudus. Pagi-pagi itu yang perlu disapa itu Roh Kudus. Good morning Holy Spirit, selamat pagi Roh Kudus. Karena dialah konselor kita 24 jam. Dialah penasihat kita 24 jam. Kalau kita abaikan dia, kita nggak sapa dia, dia akan diam. Dia nggak akan bekerja, berkarya. Tapi kalau kita sapa dia setiap pagi, maka dia akan menuntunmu untuk melewati 24 jammu. Ketika engkau berhadapan dengan orang yang menjengkelkan mungkin, atau apa saja, dia akan memampukanmu untuk melewati masa-masa itu. Ibu rumah tangga, engkau butuh konselor untuk menuntunmu mengelola keuangan yang hari ini pendapatan tetap tapi pengeluaran meningkat. Kita sedang ada dalam keadaan inflasi. Gaji tetap tapi pengeluaran meningkat. Engkau butuh konselor untuk membimbingmu, ibu rumah tangga, engkau butuh konselor itu. Bahkan untuk mendidik anak-anakmu, jangan bilang aku bisa mendidik anakku. Hey, hari ini ada yang namanya gap generation. Ada gap di antara generasi kita sekarang dengan generasi anak kita. Kita gak akan ngerti dunia mereka. Kita gak akan tahu dunia mereka. Itu sebabnya kita butuh konselor untuk mendidik anak-anak kita. Makanya sapa dia setiap pagi. Selain konselor, apalagi Roh Kudus. Roh Kudus itu disebut, parakletos itu artinya bukan hanya konselor loh. Terhadap bisnismu juga, dia itu konselor. Dia itu penasihat. Parakletos itu artinya yang lain adalah pembela. Pembela. Ya, kalau di dunia hukum itu dikatakan apa? Pengacaramu. Dan yang lain, selain dari penolong, selain dari konselor, selain dari pembela, Roh Kudus itu adalah pendoa syafaat. Dia berdoa kepadamu dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus itu ada di dalam kita, dia berdoa kepada kita. Dia mengucapkan keluhan-keluhan itu terucapkan. Itu sebabnya ketika kita berbahasa roh, kita sedang berdoa untuk hal-hal yang tersembunyi, untuk hal-hal yang tidak dimengerti, untuk hal-hal yang belum kelihatan. Karena Roh Kudus juga di dalam kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Engkau yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, engkau yang punya karunia Roh Kudus, maka engkau harus pergunakan karunia itu setiap hari untuk membangun. Dan engkau yang belum menerima Roh Kudus rindukan. Sebab itu diberikan kepada orang percaya untuk menjadi tools, untuk menjadi senjata, untuk menjadi alat supaya engkau bisa berdoa dengan doa-doa yang powerful. Bagaimana engkau bisa berdoa untuk anakmu? Engkau gak akan tahu di belakangmu dia buat apa, men. Gak tahu. Jangan bilang dia akan jujur samamu. Link apa yang dia buka. Engkau gak akan tahu. Siapa yang ingin menjatuhkan suamimu di kantor, engkau akan tahu. Tapi ketika kita berdoa dalam roh, sekalipun kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Waktu mulut kita bergema, Roh Kudus ikut berdoa bersama kita berbicara dalam Roh Kudus, kita berkata-kata dalam roh, kita menggemakan suara kita, maka Roh Allah akan mengerjakan hal-hal yang tersembunyi itu. Hal-hal yang terselubung itu dia akan kerjakan. Itu sebabnya ketika kita berbicara tentang karunia berbahasa roh, Paulus katakan, aku berbahasa roh lebih dari semua rasul yang lain. Apakah karena Paulus itu orang yang sok-sok hebat? No. Karena Paulus tahu dialah yang paling hina dari rasul yang lain. Dialah yang paling gak bisa tanpa Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat orang sedang berbahasa roh, gak perlu kita menghakimi. Justru kita berpikir berarti mereka itu merasa mereka itu gak bisa tanpa Roh Kudus. Makanya mereka butuh Roh Kudus untuk berdoa. Itulah bahasa roh. Roh Kudus itu berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita akan lanjut. Bagaimana Roh Kudus sebagai penolong itu akan menuntun kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus sebagai parakletos itu akan menuntun hidup kita. Mari buka bersama-sama 2 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 18. Kita akan baca. 2 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 18. Saya baca ayat 16, teman-teman baca 17, kita bergantian. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, ayat 17. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Bagaimana Parakletos mengerjakan karyanya dalam hidup orang percaya? Yang pertama di ayat 16 tadi dikatakan, coba tampilkan lagi ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Pekerjaan Roh Kudus Parakletos yang pertama dalam diri orang percaya adalah membuka selubung yang menutupi hati orang percaya. Mempersiapkan hati orang percaya menjadi hati yang sepenuhnya tertuju kepada Yesus. Peperangan kita itu yang pertama bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan penguasa di udara. Maksudnya bukan melawan roh-roh jahat di udara, bukan. Tapi peperangan kita yang pertama adalah berperang dengan daging kita. Makanya Roh Kudus itu yang pertama yang dia lakukan adalah membereskan hati kita. Menyingkapkan selubung-selubung. Bahkan ada area-area yang kita terus dikejar oleh Roh Kudus. Saya kasih contoh begini. Ada suami mungkin yang dia itu kalau dalam hal memberi kepada Tuhan itu dia gak susah. Kasih perpuluhan, persembahan dia gak susah. Tapi dalam hal mengasihi istrinya, dalam hal berperilaku manis kepada istrinya, itu dia susah. Dan si suami ini datang ke gereja membawa persembahan nih sama Tuhan, kasih perpuluhan, melayani. Tapi Roh Kudus bilang, aku bukan butuh itu. Masih ada area dalam dirimu yang harus diselesaikan. Engkau belum bisa mengasihi istrimu. Engkau belum bisa memperlakukan dia sebagai teman, rekan seperjuanganmu. Maka Roh Kudus akan terus kejar. Itu sebabnya kita gak bisa sembunyi. Kita mau melayani di mimbar pun, kita mau bawa persembahan pun, saudara rasakan gak kalau hatimu akan kejar engkau di situ. Roh Kudus akan kejar engkau di area itu. Karena Roh Kudus mau kau beres di situ. Itu dimensi yang, atau engkau mungkin soal melayani bisa, tapi soal menghormati orang lain,
soal respect sama orang lain, soal menghargai orang lain, soal memandang orang lain itu penting dibanding dirimu. Soal kerendahan hati engkau masih kurang. Maka ketika engkau melayani pun, ketika engkau memberi persembahan pun, percayalah Roh Kudus akan kejar engkau di area itu. Area di mana engkau harus rendah hati, area di mana engkau harus menghormati orang lain. Roh Kudus akan kejar engkau di area itu. Roh Kudus mau kita beres di setiap area, bahkan area yang abu-abu dalam hidup kita. Jadi pekerjaan pertama Roh Kudus, Parakletos itu, dia membereskan hati kita dulu. Dia membuka selubung-selubung kita. Makanya Daud katakan begini, selidiki aku Tuhan, supaya aku ini tetap ada di jalan-Mu. Dia gak bilang walaupun dia sudah jadi raja, dia gak merasa kalau dirinya itu sudah benar. Daud katakan selidiki aku. Daud sedang bilang Roh Kudus singkapkan sama aku apa selubung-selubung yang hari ini ada. Kalau hari ini kita berada di posisi yang sepertinya stagnasi, kita sepertinya berputar di situ, kita gak mengalami apapun dalam hidup kita. Saudara, kita perlu peka akan Roh Kudus, kita minta Roh Kudus singkapkan. Apa yang ngeblok kita, sehingga kita nggak bisa masuk ke step berikutnya. Apa yang ngeblok kita? Kita nggak bisa mengalami sesuatu dalam hidup kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, kalau kita sudah beres di dalam hati, apa yang Roh Kudus akan kerjakan? Mari kita buka 2 Korintus 3 ayat 16, ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Kalau hati kita udah beres, maka kemerdekaan itu akan kita alami. Apa yang dikatakan dengan kemerdekaan? Kita tuh tidak akan seperti orang yang tertuduh lagi. Kita nggak akan seperti orang yang seperti dikejar-kejar lagi. Karena hatinya udah beres. Roh Kudus itu akan memerdekakan kita. Saudara, hari ini berhenti jadi orang yang hanya pergi ke gereja. Saya katakan sekali lagi, biarkan Roh Kudus menyelidiki hatimu. Apa-apa yang menjadi selubung, yang ini harus dibereskan. Ketidaktaatan, kesombong, apapun itu harus dibereskan. Karena puncaknya nanti adalah di ayat 18. Supaya kita semua layak menjadi mempelai Kristus. Supaya kita semua layak menjadi orang yang mengalami kemuliaan seperti Yesus. Yang harus dibereskan hati dulu. Setelah hati beres, maka kita akan menjadi orang yang merdeka. Di mana ada kemerdekaan akan ada sukacita. Kita akan mengalami joyness, kita akan mengalami sukacita. Dalam perjalanan kita, dalam pergumulan kita, kita akan bersukacita. Kenapa hari ini kita sering kehilangan sukacita? Jawabannya karena masih ada area hati yang belum kita serahkan sama Roh Kudus. Masih ada area-area yang kita gak serahkan sama Roh Kudus. Makanya kita sering jatuh bangun dalam sukacita. Kadang kita marah, kadang kita emosi, kadang kita melampiaskan kepada orang lain. Masalahnya yang satu, ada area hati kita yang belum kita bereskan sama Roh Kudus. Roh Kudus akan memerdekakan. Dan yang terakhir di ayatnya yang maka kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaannya yang semakin besar. Inilah misi Roh Kudus yang utama. Mengubah kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Menjadikan kita mempelai yang layak di hadapan Allah. Kalau saya baca nanti, kalau ada waktu nanti saya rindu membagikan tentang kitab Wahyu untuk gereja ini. Kita perlu mengerti kitab Wahyu, supaya kita perlu mempersiapkan diri kita. Saya tadi katakan gak semua orang yang mengaku Yesus itu akan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya berhenti sebagai orang yang beragama hari ini. Berhenti sebagai orang yang just pergi ke gereja hari ini. Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus itu rindu memenuhi kita bukan karena dia murahan. Saudara, kalau engkau punya anak, engkau tahu ada sesuatu yang penting bagi anakmu. Katakan itu barang yang penting, katakan itu uang misalnya atau apapun. Ketika anakmu pergi dan barang itu tertinggal, maka engkau akan kejar anakmu. Engkau akan telepon dia, engkau akan cari dia. Kenapa? Karena engkau tahu. Jangan-jangan nanti kalau tanpa barang ini dia susah. Dia mau makan gak ada uangnya. Gimana dia nanti telepon? Gak ada teleponnya ketinggalan atau apapun. Demikianlah hati Bapa. Kenapa dia selalu berkata ketika Yesus mau pergi ke surga. Dia menghembusi muridnya dan katakan. Yesus bilang gini sama muridnya. Dia hembusi mereka satu-satu dan katakan. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Kenapa? Apa Yesus itu kurang kerjaan? Karena Yesus tahu.
Kita nggak akan bisa tanpa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah hak kita. Roh Kudus itu adalah privilege-nya kita. Roh Kudus itu adalah hak yang pantut kita terima untuk menolong kita, menuntun kita, memimpin kita. Tetapi untuk penuh dengan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar hak Bapak Ibu, tapi itu juga perintah. Kenapa saya katakan perintah? Di firman Tuhan yang lain dikatakan, Yesus firman Tuhan katakan, janganlah engkau mabuk oleh anggur, tapi hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. So penuh dengan Roh Kudus itu bukan hanya hak, tapi itu juga adalah perintah Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus itu beda artinya ketika engkau didiami oleh Roh Kudus. Bisa Roh Kudus diam dalam hidupmu, tapi engkau enggak dipenuhi Roh Kudus, bisa. Dipenuhi Roh Kudus itu, saya kasih gambarannya begini deh. Susah juga membuat gambaran, tapi ini bukan tentang Roh Kudus. Kalau ada spons yang basah, tahu spons? Spons cuci piring? Itu nyerap air enggak? Nyerap ya. Itu bisa kita buat dia menyerap air. Spons itu setelah dia menyerap air, dia sudah berat. Berat, penuh air. Itu gambaran begini. Roh Kudus itu ada di dalam kita, sama seperti air tadi. Itu ada di dalam spons itu, ada. Tapi pertanyaannya apakah spons itu dilingkupin oleh air? No. Pertanyaannya spons tadi itu dilingkupin air enggak? Tidak. Bagaimana spons itu bisa dilingkupin air? Ketika spons yang basah tadi, yang sudah berat tadi, kita masukkan ke dalam air. Katakanlah ember, katakanlah apa yang besar, wadah. Tenggelam sponsnya. Jadi gambarannya itu seperti itu. Roh Kudus tinggal di dalam kita, tapi bukan berarti dia memenuhi kita. Bukan berarti dia langsung serta-merta membuat kita tenggelam. Sama kayak spons tadi. Untuk kita bisa tenggelam, kita perlu dipenuhi. Kita perlu dibanjiri, kita perlu, itulah kenapa Paulus ketika dia ketemu sama jemaat di Efesus, ya ini yang terakhir, kita buka ayat firman Tuhan. Paulus ketika dia ketemu sama jemaat di Efesus, dia katakan begini, apakah engkau sudah pernah mendengar tentang Roh Kudus? Lalu mereka menjawab, belum, kami belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Lalu Paulus katakan, lalu dengan baptisan mana? Baptisan ini bicara kan ditenggelamkan. Baptisan ini bicara dipenuhi, dibenamkan. Paulus katakan dengan baptisan mana engkau dibaptis? Jemaat di Efesus bilang dengan baptisan Yohanes. Mereka menjadi orang percaya, yes betul. Mereka dibaptis oleh baptisan Yohanes, yes betul. Tapi mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Ya, sebentar saya cari ayatnya, biar kita buka. Ya. Kalau nanti misalnya nggak sempat, saya akan jelaskan saja. Baptisan Yohanes. Yuk, buka Kisah Para Rasul. Yuk, Kisah Para Rasul pasal 19. Kisah Para Rasul pasal 19 ayatnya yang kedua. Saya akan baca. Saudara baca ayat 3, setelah ini kita akan tutup dan kita akan berdoa. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Stop dulu. Di sini orang percaya enggak? Percaya. Lalu mereka jawab, akan tetapi mereka menjawab belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lanjut ayat 3, Bapak Ibu baca. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Yes, bagus engkau bertobat, engkau terima Yesus, benar. Itu langkah yang tepat. Ya,
Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat 5. Ayat 5. Dan ayat 6 kita baca bersama-sama 2-3 ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Mereka dibaptis Roh Kudus. Mereka dibenamkan sama kayak baptisan secara fisik. Mereka dilingkupi Roh Kudus. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan itu menjadi langkah awal murid-murid di Efesus mengalami transformasi, mengalami pelayanan yang lebih dinamis, mengalami kehidupan doa yang berubah. So kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan hanya sekedar tahu Roh Kudus. Jadi jangan bilang begini, Roh Kudus itu hanya ada waktu zaman rasul-rasul. Hanya mereka yang bisa dibaptis, enggak. Mari kita buka satu ayat firman Tuhan, ya. Ayat firman Tuhan. Lukas 11 ayat 10. Lukas 11 ayat 10 sampai 13. Ayo. Lukas 11 ayat 10 sampai 13. Kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 2, 3 ya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Lanjut. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Lanjut. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Lanjut. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada Bapamu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. So Roh Kudus itu bukan hanya untuk murid-murid Yesus pada zaman itu. Roh Kudus itu akan diberikan, akan memenuhi orang yang meminta, orang yang haus, orang yang lapar. Bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada pendoa syafaat, bukan hanya kepada orang yang sudah lama melayani, bukan hanya kepada orang yang sempurna, no. Tapi Roh Kudus diberikan kepada mereka yang meminta. Jadi jaraknya itu hanya sebatas permintaan. Dikatakan kalau engkau mengetuk aku akan buka. Saudara, pintu yang kita ketuk itu adalah pintu yang di dalamnya ada orangnya yang siap membuka. Kalau kita ketuk pintu tapi orangnya di dalam gak ada, itu sia-sia. Tapi pintu yang kita ketuk adalah pintu yang ada orangnya di dalamnya. Dan ketika kita ketuk dia mau buka. Ketika kita minta dia mau berikan. So hari ini kalau engkau tahu engkau butuh Roh Kudus, bukan hanya sekedar tahu Roh Kudus, bukan hanya sedengar-dengar firman Roh Kudus, tapi engkau rindu dipenuhi supaya engkau mengalami kehidupan yang berbeda. Hari ini engkau minta Roh Kudus. Katakan aku haus, aku butuh, aku mau. Cukup. Gak perlu muluk-muluk, gak perlu ribut, gak perlu susah. Cukup bilang aku mau, aku minta. Dan aku terima di dalam nama Yesus. Saya selesai dengan khotbah saya. Untuk kepenuhan Roh Kudus, untuk dibaptis dengan Roh Kudus, gereja itu gak bisa buat privatnya. Jadi privat dibaptis Roh Kudus itu gak ada. Privat bahasa roh itu gak ada. Bahasa roh itu bukan sesuatu yang diajari secara privat. Tapi kami hamba-hamba Tuhan, saya dan hamba-hamba Tuhan di sini bisa mengajari jemaat untuk beriman, meminta kepadanya. Beriman meminta supaya dipenuhi. Bukan mengajari. Bukan ngomong ayo bilang ini, no. Tapi kami bisa mengajarimu supaya engkau beriman untuk meminta. Karena Roh Kudus itu adalah hakmu. Roh Kudus itu adalah bagianmu. Jangan buat dia sering terluka karena ketidakpercayaan kita. Apa itu? Apa itu bahasa roh? Apa itu sikala bala-bala-bala? Kalau kita belum mau menerimanya, it's okay. Tapi jangan hakimi orang yang berbahasa roh.
Jangan buat Roh Kudus terluka ketika kita menghakiminya. Kita bilang apa itu? Itu kan rekayasa. No. Kalau engkau belum mau nggak apa-apa. Tapi bagi yang haus, engkau akan melihat. Saudara, ayah saya penderita kanker. Sebelum dia meninggal, dia itu perokok berat. Dan kami berdoa, kami nggak mau dia meninggal sebelum dia dipenuhi Roh Kudus. Saya dan mama saya berdoa. Dan saudara, Tuhan kasih perpanjangan umur. Dia nggak jadi dipanggil Tuhan waktu kansernya berat-beratnya menyerang dia di Penang pada waktu itu. Dalam masa jabatannya, ayah saya adalah seorang anggota DPR. Kami berdoa dan Roh Kudus melawat dia. Dikasih ekstra umur tambahan, dia pulang ke Indonesia. Dan ketika dia pulang ke Indonesia, kita doa fokus untuk ayah saya supaya dia dibaptis Roh Kudus. Ketika kita doa dia dibaptis Roh Kudus, dia menerima karunia berbahasa roh, dia dipenuhi Roh Kudus. Dan sejak hari itu dia pulang ke rumah, dia gak pernah merokok lagi seumur hidupnya. Sampai dia akhirnya dipanggil Tuhan. Ketika Roh Kudus menyentuh seseorang, roh yang dinamis itu, roh yang menciptakan itu, ketika dia menyentuh seseorang, memenuhi seseorang, akan terjadi perubahan transformasi Bapak Ibu. Saya yang Anda lihat hari ini, saya seorang pengkhotbah hari ini. Saya dibaptis Roh Kudus itu umur 5 tahun di sekolah minggu. Dan saudara tahu apa yang Tuhan kerjakan dengan hidup saya ketika saya dibaptis Roh Kudus? Saya adalah seorang anak yang nakal sekali waktu saya kecil. Makanya kalau saya hari ini melayani anak youth, kalau ada yang nakal-nakal saya udah biasa aja. Karena saya juga dulu nakal. Saya suka mencuri barang-barang milik orang lain. Pak Iza mungkin kaget, ternyata istriku ini dulu pencuri ya waktu kecil gitu ya kan. Yes. Bahkan uang di kantong persembahan pun pernah saya curi. Betapa nakalnya saya. Saya merinding. Tapi waktu guru sekolah minggu saya berdoa. Dan dia katakan, God, penuhi anak ini dengan Roh Kudus-Mu. Saya cuma minta, aku rindu. Waktu itu dengan bahasa anak kecil, aku haus. Roh Kudus membaptiskan saya. Sejak hari itu saya gak pernah lagi melakukan yang namanya mencuri barang orang lain. Bahkan kalau di rumah uang suami saya tergeletak-geletak di mana-mana, gak ada niat saya sedikit pun untuk mencurinya. Saudara, kalau Roh Kudus memenuhimu, transformasi akan terjadi dalam hidupmu. Kita gak cukup hanya menjadi orang percaya Bapak Ibu. We need Holy Spirit. Kita butuh kuasa yang mengubahkan hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Dan Roh Kudus mau mengerjakannya dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Hari ini kita sudah mendengar firman bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang rindu memenuhi kita. Dia gak mau sekedar tahu, kita tahu tentang dia. Berapa banyak engkau yang rindu hidupmu mengalami perubahan. Supaya engkau dipersiapkan menjadi mempelai yang layak di hadapan Tuhan. Engkau rindu menjadi ibu yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga engkau mampu mendidik anak-anakmu yang hidup beda generasi denganmu. Supaya engkau mampu menjadi tiang doa di tengah-tengah keluargamu. Engkau kaum bapa, engkau yang rindu menjadi leader di tengah keluargamu, tapi hari ini engkau sering gagal. Roh Kudus ingin menolongmu untuk bangkit dari kondisi itu. Ya Rabakaya Shandara Barabar. Horabakana Rabasyakara. Saudara, hari ini firman ini sederhana. Roh Kudus hanya akan datang ketika engkau meminta kepadanya. Kenapa engkau gak coba untuk meminta? Roh yang hebat itu memenuhimu. Selama ini mungkin engkau sudah berjuang dengan kekuatanmu tapi engkau gagal. Kenapa hari ini gak minta? Firman Tuhan katakan mintalah.
Saya akan ajak kita berdoa bersama-sama. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri, hormati Tuhan di tempat ini. Hormati Roh Kudus di tempat ini, mari bangkit berdiri. Jangan biarkan hatimu menjadi membatu dan mengeras. Saya akan ajak kita berdoa bersama-sama. Saya hanya akan ajak kita berdoa bersama. Saya nggak akan lakukan apapun, saya hanya ajak engkau meminta dengan iman. Ketika kita nanti berdoa bersama-sama, di akhir doa ini ketika kita katakan amin, nanti Bapak Ibu dan semua hamba-hamba Tuhan, pemusik, singer, dan semua yang ada di ruangan ini, kita ucapkan doa ini sama-sama. Dan ketika kita amin, kita mulai menyembah Dia dalam roh. Engkau yang sudah dipenuhi Roh Kudus, engkau yang sudah dibaptis Roh Kudus, sembah Dia dalam bahasa roh. Engkau yang belum menerimanya, enggak apa-apa, engkau tetap menyembah Tuhan. Kita hanya minta, Tuhan itu simpel, enggak rumit. Mari siapkan hatimu untuk berdoa bersama-sama. Haleluya. Saya akan memimpin kita untuk bersama-sama berdoa. Semua pribadi di ruangan ini, singer, WL, pemusik, ucapkan doa yang sama. Saya hanya pimpin untuk kita sehati, unity. Saya tahu engkau bisa berdoa dengan bahasamu sendiri, yes saya tahu. Tapi Tuhan ajarkan untuk unity berdoa. Satu hati, satu suara. Karena di mana ada orang yang sehati, maka Tuhan akan mendengar dari surga. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami haus. kami haus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami percaya kami percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Engkaulah Tuhan dan Engkaulah Juru yang mati dan dibangkitkan itu. Selamat. Engkaulah yang mati dan dibangkitkan. Engkaulah yang naik ke surga itu. Engkaulah yang naik ke surga. Engkaulah yang menjanjikan Roh Kudus itu. Engkaulah yang menjanjikan Roh Kudus. Engkaulah yang berfirman bahwa kami akan dipenuhi Roh Kudus. Engkaulah yang berfirman bahwa kami akan dipenuhi. Dan hari ini Tuhan, Dan hari kami meminta dengan iman. kami meminta dengan Penuhi kami di tempat ini dengan Roh iman. Kudus. Kami di tempat ini Baptiskan kami. Baptiskan. Saya haus. Saya haus. Kami haus. Kami haus. Kami rindu menjadi pendoa yang efektif. Kami rindu menjadi pendoa. Kami rindu menjadi saksi yang efektif. Kami rindu menjadi saksi. Kami haus. Kami haus. Kami mau. Kami mau. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Di Yesus. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami meminta. Kami meminta. Kami meminta. Dan kami percaya. Kami menerimanya. Kami menerimanya. Hinalamaya namaya syadai. Hirananananananamo.
Baptiskan, yes, 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 yes. Terima, terima, terima dengan iman dalam nama Yesus. Kami percaya di ruangan ini ada orang-orang yang mulai dibaptiskan oleh Roh Kudus. Ada orang-orang yang pertama menerima karunia berbahasa roh. Yes, kami percaya. Yes, yes, yes. Dia belum berhenti, dia masih bergerak. Yes. Roh Kudus mulai merestorasi tubuh yang lemah. Yes, Roh Kudus mulai bekerja kepada tubuh yang lemah. Yes.
meteraikan firman ini dengan kuasa Roh Kudus yang akan terus mengejar kami. Gak hanya berhenti sampai hari ini, tapi akan terus mengejar kami dalam area-area yang harus diubahkan dalam hidup kami. Sampai kami disempurnakan serupa dan segambar dengan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita yang sudah berdoa sama-sama katakan amin.